Halo semuanya, selamat datang di sesi ulasan kita kali ini. Gini, pernah nggak sih kalian kepikiran siapa sebenarnya yang nombokin biaya asuransi kesehatan buat masyarakat kurang mampu di Indonesia? Apa itu dari pemerintah pusat atau justru pemerintah daerah tempat kalian tinggal? Nah, garis batas yang selama ini mungkin kerasa agak abu-abu baru aja dipertegas nih. Hari ini kita bakal ngebedah satu kebijakan yang super penting, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026. Aturan ini tuh secara spesifik ngerombak dan memperjelas pembagian tugas tentang siapa bayar apa, biar sistem jaminan kesehatan kita jauh lebih efisien dan pastinya tepat sasaran. Biar gak pusing, kita bakal bedah topik ini lewat 5 poin aja. Visi jaminan sosial menyeluruh, peran data tunggal DTSN, fokus APBN di desil 1-5, kewenangan daerah lewat APBD, dan yang terakhir, sinergi pusat dan daerah. Ini dia landasan utamanya, bukan sekedar tumpukan kertas birokrasi biasa ya. Ini adalah Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 dari Kementerian Sosial. Dokumen ini ditandatangani langsung sama Menteri Sosial kita, Bapak Saifullah Yusuf, pada tanggal 13 Februari 2026. Dokumen resmi inilah yang sekarang jadi pegangan baru buat seluruh kepala daerah di Indonesia. Oke, kita masuk ke bagian pertama, visi jaminan sosial menyeluruh. Sebenarnya kalau ditanya kenapa surat ini harus keluar sekarang, kita perlu narik mundur sedikit ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Mandat di sana tuh udah jelas banget, memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat. Itu visi idealnya. Tapi ya kita harus realistis. Faktanya di lapangan, coverage jaminan kesehatan kita itu masih belum rata. Masih banyak warga, khususnya kelompok fakir miskin, yang kesulitan banget dapat perlindungan kesehatan dasar ini. Makanya, kebijakan di tahun 2026 ini hadir ibarat sebuah jembatan. Tujuannya satu, nutup celah cakupan, alias closing the coverage gap. Kebijakan ini dibikin buat mastiin janji perlindungan dari tahun 2004 itu benar-benar bisa dirasain sama masyarakat yang paling rentan, tanpa ada lagi yang namanya tumpang tindih anggaran. Lanjut ke bagian kedua, peran data tunggal DTSN. Pastinya, biar bantuannya nggak nyasar, pemerintah butuh data yang akurat. Kalian tahu sendirilah ya, pemerintah senang banget bikin singkatan. Nah, tapi yang satu ini wajib banget kalian ingat. DTSN, atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Anggap aja ini kompas tunggalnya Kementerian Sosial. Tanpa basis data terpadu ini, pusat sama daerah tuh bakal jalan pakai peta yang beda-beda. Ujung-ujungnya, kekacauan waktu nyalurin subsidi, termasuk buat peserta BPJS PBI ini. Di dalam sistem DTSN tadi, ada satu metode ukur yang namanya desil. Sederhananya gini, desil itu cara matematis buat ngurutin keluarga-keluarga di Indonesia berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka. Jadi, desil 1 itu merepresentasikan kelompok masyarakat yang paling miskin dan angkanya bakal naik terus ke kelompok yang lebih sejahtera. Sistem ranking inilah yang jadi kunci buat ngebagi-bagi anggaran secara adil. Sekarang kita bahas bagian ketiga, fokus APBN untuk desil 1-5. Konsep desil tadi langsung ngebawa kita ke inti dari pembagian tugas di aturan ini. Dari seluruh masyarakat yang butuh bantuan, surat edaran ini ngambil garis tegas. Pemerintah pusat, lewat kantong APBN, bakal bayarin full iuran jaminan kesehatan khusus buat mereka yang masuk di desil 1, 2, 3, 4, dan 5. Catat angka krusial ini ya, 5 desil. Pemerintah pusat benar-benar ambil alih tanggung jawab penuh atas persis separuh dari sistem pemeringkatan ini. Dengan adanya batas yang clear ini, udah nggak ada lagi tuh drama bingung siapa yang harus bayar asuransi buat 5 kelompok ekonomi terbawah. Semuanya mutlak ditanggung pusat. Masuk ke bagian keempat, kewenangan daerah lewat APBD. Terus gimana nasib warga yang butuh bantuan tapi posisinya di luar desil 1-5? Disinilah pimpinan daerah kalian beraksi. Surat edaran ini secara spesifik ditujukan ke para pimpinan, mulai dari gubernur, bupati, sampai wali kota. Kenapa? Ya karena mereka bukan sekedar pesuruh, mereka itu arsitek di wilayahnya sendiri. Mereka yang paling paham kondisi dan keunikan demografi di daerah mereka masing-masing. Pembagian tugasnya tuh pinter banget. Di satu sisi, pusat pakai APBN ngebangun fondasi dasarnya dengan jamin desil 1-5. Di sisi lain, Pemda dikasih wewenang penuh bak pakai dana APBD demi nutup celah yang tersisa. Misalnya nih, di satu kabupaten masih ada warga rentan yang nggak masuk desil 1-5, bupatinya bisa langsung daftarin mereka pakai APBD, asalkan datanya tetap merujuk ke DTSN. Artinya, setiap daerah bisa nyesuaiin perlindungan kesehatannya sesuai banget sama kebutuhan lokal mereka. Dan yang terakhir, bagian kelima, sinergi pusat dan daerah. Kebijakan ini pada akhirnya bukan tentang misah-misahin tugas, tapi justru menyatukannya jadi satu sistem yang solid. Lewat sistem verifikasi di dokumen resmi ini, pusat dan daerah tuh diwajibkan pakai data yang sama persis dan bisa dilacak. Efeknya apa? Kita bisa hindarin banget pemborosan uang negara, alias nggak ada lagi cerita satu warga didaftarin 2 kali sama pusat dan juga daerah.
Coba kita rangkum mekanisme keren ini jadi 3 langkah simpel. Langkah pertama, pemetaan warga pakai satu data tunggal yaitu DTSN. Langkah kedua, APBN langsung turun tangan bayarin iuran buat desil 1-5. Dan langkah ketiga, Pemda masuk bawah APBD buat ngecover warga rentan sisanya sesuai sama kondisi di lapangan. Rapi, terstruktur, dan jelas akuntabel. Kesimpulannya, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 ini sedikit menggeser bola tanggung jawab langsung ke wilayah kalian. Pusat udah nebar jaring pengaman utama buat desil 1-5. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya buat kita semua. Gimana gubernur, bupati, atau wali kota di daerah kalian bakal memanfaatkan kewenangan APBD ini buat mastiin gak ada satupun warga yang tertinggal dari akses kesehatan? Ini sih hal yang benar-benar harus kita awasi bareng-bareng. Makasih udah ngikutin ulasan kali ini, dan sampai ketemu di pembahasan seru kita berikutnya.